Oke, pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas integral lipat 3. Ini saya share dulu. Ya, secara umum kita sudah membahas integral lipat 3. Ya, jadi ini saya punya sistem koordinat kartesian X, Y, Z. Di sini adalah nilai fungsi X. Jadi integral lipat 3 berarti di dalam daerah ini ya fungsi X ya. Berarti integral lipat 3 ini D dari F X Z X, Y, Z. Nah, tergantung dari nilai fungsinya, F-nya itu apa? Ya. Ini tergantung dari F-nya. Ya. Kalau F-nya 1, ya, berarti kita menghitung volume. Ya. Jadi yang pertama, perhitungan volume. Ya, jadi andaikan ini fungsinya 1 ya, berarti kalau saya punya ini berarti elemen volume yang kecil ini, ini dx, ini dy, dz. Ini jadi elemen volume dv yang dari panjang lebar kali tinggi kan. Jadi kalau fx nya 1, berarti elemen volume ini. Maka volumenya semuanya diintegral lengkap dengan daerah integrasi D. Ini adalah rumus untuk mencari volume kalau menggunakan integral lipat 3. Ya, jadi kalau 1 ini integral lipat menghitung volume dengan menggunakan integral lipat 3 ya. Jadi tergantung nanti bisa diintegralkan terhadap Z, berarti Z fungsi X dan Y, kemudian baru Y berarti fungsi X, baru X-nya konstan. Kita bisa saja kita integralkan terhadap X dulu, maka berarti X-nya fungsi Y dan Z, dan Y-nya fungsi Z, baru Z-nya yang konstan. Oke, contoh. Jadi kembali lagi ya. Saya lihat dulu. Ini. Ya ini penebalan ya. Ya, jadi ini kembali di buku itu integral lipat 3. Ini campur nih, 2 dan 3. Ini campur nih. Nah, ini yang 3 nih ya. Jadi ini kalau fx-nya 1, ini menghitung volume. Ya.
Oke, saya beri contoh ini aja. Benda. Dapatkan volume atau isi benda bidang tabung X kuadrat plus Z kuadrat sama 4, bidang XYZ, bidang XYZ, bidang Y sama dengan X, dan bidang XY yang terletak di papan pertama. Ini gimana? Volumenya berapa? Kalau kita gambarkan bidang bidang tabung X kuadrat plus Y kuadrat sama 4, gimana bagaimana? Ini saya ambil ini supaya jelas nanti gambarnya. Bisa saya taruh di sana. Ya, karena dia kalau X kuadrat plus Z kuadrat sama dengan 4, kan tabungnya sejajar bidang Y ya. Sehingga ini kalau saya gambarkan ini kan tabungnya adalah ini. Ini sejajar. Belum ada batasnya ya. Jadi masih di sana, ini belum ada batasnya. Ini adalah bidang X kuadrat plus Z kuadrat sama 4. Berarti di perpotongan di sini ini 2. Yang data pertama ini juga 2 ya. Kemudian bidang XUZ. XUZ. Berarti pas di layar ini ya. Bidang XUZ. Ya, jadi yang pas datar ini ya. Dipotong yang sebelah sana berarti hilang. Ya. Kemudian bidang Y sama dengan X. Ya, Y sama dengan X bagaimana? Y sama dengan X kan pas. Y sama dengan X pas di tengah-tengah ini kan. Ya, jadi ini bidang Y sama dengan X. Y sama dengan X ya, ini berarti terus ke arah sana ya. Ini motongnya kan pas di ini. Itu bagian ini. Berarti nanti tinggal yang ini. Ya. Ini bidang Y sama dengan X. Ya, jadi pas tengah-tengah. Berarti yang sebelah kirinya sudah hilang. Tadi yang ininya hilang. Ya. Yang bidang XYZ berarti Y-nya 0. XYZ berarti itu yang ini bidang XYZ, ini berarti yang ini. Nah, ya. Jadi ini yang pas bidang XYZ atau Y-nya berarti. Nah. Kemudian yang XY, bidang XY berarti yang ini. Yang sejajar dengan ini. Nah, ini yang bidang XY ya. Nah, ini bidang XY, berarti Z-nya yang ya. Jadi itu ya, jadi dipotong oleh ini. Ya, berarti daerahnya atau yang kita hitung itu adalah yang ini ya. Volume ini ya. Jadi kalau kita bayangkan itu seperti irisan semangka itu ya. Kalau kita miris semangka dijadikan 8 ya. Nah. Oke, sekarang bagaimana? Volume sama dengan berapa? Ya. Volumenya sama dengan berapa?
volume kan idealnya adalah integral dz dz. Jadi ini d-nya. Ini d-nya. Oke, kalau kita integralkan terhadap, silakan boleh milih. Kalau z dulu, ini y, ini z. Berarti z-nya dari mana sampai mana? Dari 0 sampai akar 4 min x kuadrat. Dari 0 ya, ini bidang ini kan, sampai yang melengkung ini ya. Bidang ini kan. Iya, Pak. Berarti kalau saya punya x kuadrat plus z kuadrat sama dengan 4, ini bukan 2 ya, kalau nanti kotak ini ya. Jadi ini berarti z-nya kan sama dengan akar 4 min x kuadratnya. Berarti akar 4 min x kuadrat. Y-nya dari mana sampai mana? Y-nya dari mana sampai mana? 0 sampai x, Pak. Ya, ini kalau ini ya, ini yang bawah ini ya. Kalau ini saya ini kan, yang bawah ini ya, yang ini saya buat x ini proyeksinya ya. Ini y sama dengan x ini kan, y sama dengan x sama x-nya 2 sini. Berarti ini kan ya. Nah, ini tidak lain adalah yang ini. Ya. Ini kan y sama dengan x. Berarti kalau gitu y-nya dari yang bawah ini kan simbol x, berarti y-nya kan 0. Y-nya 0, kemudian y-nya yang atas adalah x. Ya. Kemudian x-nya dari 0 sampai 2. Nah ini ya, jadi dengan demikian hasilnya ini. Oke, kalau diintegralkan hasilnya apa? Integralkan terhadap z, karena ini 1, berarti tinggal z ini 0,2, tetap ya ini 0, x, ini z. Batasnya dari 0 sampai 4 min x kuadrat diakarkan. Ya. Oke. Dan masukkan batasnya. Jadi masukkan batasnya jadi apa? Ini 0,2, ini 0x akar 4 min x kuadrat dikurangi 0 ya. Jadi nanti integralnya lagi terhadap y. Oh, ini saya hapus dulu ya. Ini saya hapus karena sudah ini. Sekarang diintegralkan terhadap y. Hasilnya apa kalau diintegralkan terhadap y? Kalau diintegralkan terhadap y, volume hasilnya apa? 0,2. Nah ini diintegralkan terhadap y apa? Akar 4 min x kuadrat diintegralkan terhadap y. Hasilnya apa? Pakai substitusi atau apa? Konstan, Pak. Apa hasilnya? Akar 4 min x kuadrat y. Ya, karena kan dianggap konstan kan, ini kan fungsi x. Ya, jadi ada y-nya, berarti integralkan terhadap y ini dianggap konstan. Ya, berarti akar min 4x kuadrat kali z kan. Karena dianggap konstan kan, berarti dari 0 sampai x. Masukkan batasnya. Ini akar 4 min x kuadrat, y-nya diganti x min 0. Jadi x. Nah, sekarang kalau x akar 4 min x kuadrat, hasilnya apa? Sudah diintegralkan. Kembali lagi teknik integrasi yang dasar ini ya, di matematika 1 atau 2. Berapa itu? Oke, substitusi ya. Kan?
4 min X kuadrat pangkat setengah. Jadi ini dibuat D dari 4 min X kuadrat. Nah ini kalau D dari itu, ini kan sama aja dengan apa? Turunan dari ini, kalau saya punya D dari 4 min X kuadrat dx, hasilnya apa? Min 2x kan ya. Berarti kalau ini kan sama aja dengan min Amin. Nah, terus Mbak. min 2x dx kan? Ya. Iya, Pak. Kan min 2x dx ini kan sama dengan min 2x dx. Padahal di sini hanya x dx. Berarti dikalikan apa? Supaya jadi x dx ini. Ini dikalikan apa? Supaya dijadikan menjadi x dx. Min setengah. Ya, min setengah kan? Min setengah ya. Ini kalau ini kan nanti bisa dicatat kan? Min setengah kali min 2 kan x dx kan, kembali ke sini kan? X dx. Berarti kalau ini U kan? Maka hasilnya ini min setengah. Nah ini kalau saya punya U pangkat setengah diintegralkan. Berapa integralnya? Berapa? Berapa? U pangkat setengah kalau diintegralkan atau X pangkat setengah? Integral dari X pangkat setengah berapa? Ya, ini integral dasar lagi. Jadi sama malah berapa integral X pangkat setengah? Integral X pangkat setengah berapa? 1/2 akar X, Pak. 1/2 Akar X. Salah. Integral dari X pangkat setengah itu 2/3 Kan X pangkat 3/2, pakai Pak. X pangkat N kan? 2/3 pangkat X pangkat N plus 1 plus C kalau ini integral tak tentu kan? Iya, Pak. Berarti apa? Hasilnya berapa? 2/3 X pangkat 3/2. Ya, 2/3 X pangkat 3/2. Nah, X-nya di sini kan 4 min X kuadrat. Pangkat 3/2 ya. Jadi ini batasnya dari 0 sampai 2. Ini kan bisa dicatat ya. Jadi hasilnya min 1/3. Nah, sekarang kalau X-nya dimasukkan 2. Berarti 4 min 2 kuadrat berapa? Pangkat 3/2. Berapa? 0. 0. Dikurangi sekarang kalau X-nya 0. 4 min 0 pangkat 3/2 hasilnya berapa? Min 8, Pak. 8 ya kan. 4 akar 4 itu kan 2. Berarti 4 kali 2 kan jadi 8. Maka hasilnya nih min kali min plus menjadi 8/3. Jadi volume benda ini adalah 8/3 ya. Jadi yang ini kalau ini ya batasnya ini ya. Nah ini yang volumenya ya. Jadi ini yang sini ya. Oke. Oke, kalau ada pertanyaan, silakan. Jelas ini?
Ini Jelas, dulu Pak. aja, saudara ganti integralnya terhadap X dulu. Nah, kalau berarti X dulu, berarti nanti bagian yang lengkung itu adalah X-nya sama dengan akar 4 min Z kuadrat. Oke, jelas? Jelas, Pak. Oke, kalau coba nih. Coba ini. Batasnya coba. Ini. Ya, sekarang kalau X, Y, Z. X-nya dari mana sampai mana, Z-nya dari mana sampai mana, kemudian mana? X-nya dari mana sampai mana? X-nya dari X sama dengan Y sampai X sama dengan akar 4 min Z kuadrat, Pak. X-nya sama dengan apa? Ya dari sini kembali. Kalau X ini kan nanti diuraikan dulu. X-nya kan akar 4 min Z kuadrat. Ya. Berarti ini apa dulu? Ya, yang ini jadi itu. Kemudian Mulainya dari 0 ya, Pak? Atau langsung dari X sama dengan Y? X-nya ya berarti kita ambilkan dari ini ke sini kan? Iya, Pak. Atau Y dulu lebih enak, lebih Y dulu ya. Ini Y dulu baru X, baru Z. Jadi ini seolah dibalik. Ini Y, ya Y-nya ini. Ini yang bawah, sini bidang, ini Z, ini X, ini Y. Ini kan naik ke atas ya. Ini kan miring ya. Miring baru ini ke sini. Ya. Nah, ini selalu lagi ini kan. Jelas ini ya. Ya, jadi ini Y-nya dari 0 sampai X. Baru kalau ini X dulu dari 0 sampai akar 4 min Z kuadrat, lalu Z-nya dari 0 sampai 2. Ya, jadi sama ini. Ini silakan dicek ya. Kalau mau pakai ini ya. Jadi ini seolah-olah sekarang yang bidang CO ZO XOZ ini yang bawah. Ini tingginya. D-nya ini tingginya ya. Bisa bayangkan. Ini kan yang bawah. D-nya itu ya. Nah, ini yang tingginya yang miring kan. Y sama dengan X kan. Nah, berarti kan ininya. Jadi ini sama dengan ini. Oke ya, jadi itu cara menghitung ini atau kita ini Bapak. Ya, kalau X dulu nanti nggak bisa nih. Kalau X dulu nanti itu apa? Tingginya yang mana nih? Tingginya nggak bisa ya. Tingginya itu yang nanti Y-nya fungsi X, padahal X-nya sudah diintegralkan. Bisa ya. Jadi harus X dulu, Y dulu, baru X. Ya, baru ini ya.
Jelas ini? Jelas, Pak. Oke, contoh lagi, mungkin saya ambilkan di buku ya, coba. Ini sudah ya. Kalau di buku gimana ini contohnya? Nah ini, hitung bisi benda yang dibatasi tabung X kuadrat plus Y kuadrat dan 4, bagian atas oleh ini, bagian bawah oleh ini. Ya, jadi ini tabung lingkaran ya, silinder, sirkular ya. Yang ini parabolida, yang ini bola. Ya, jadi yang bawah bola. Jadi kalau digambarkan hasilnya ini. Ya. Nah ini dari yang biru ini, dari tabung yang ini kan hasilnya terus gini ya. Nah ini kan hasilnya terus, belum ada batasnya ya. Ini yang tidak lain adalah bagian yang X kuadrat plus Y kuadrat sama 4. Dan dipotong yang atas oleh parabolida ini kan. Nah parabolidanya kan ini. Jadi ini dipotong ini kan. Nah ini kan masih terus tadinya. Parabolidanya Z sama dengan X kuadrat plus 4Y kuadrat. Berarti kan perpotongannya di sini ya. Antara tabung ini dengan ini kan di sini. Ini motongnya. Jadi yang atas gini. Yang bawah bola. Nah, bolanya kan X kuadrat, jari-jarinya 2 ya. Jadi bolanya kan yang bawah ini. Kan gini kan seharusnya kan ini. Nah, berarti yang bawah aja bolanya. Berarti yang ini, maka berarti di antara ini kan. Berarti yang biru ini ya. Jadi yang di antara ini. Ya ini ya. Ini. Yang dihitung berarti yang ini. Berarti, jelas. Ini bagian atas untuk Z. Bolanya ini bagian bawah untuk Z. Ini. Nah, saya hapus dulu. Ya, ini bagian atas untuk Z. Ya. Berarti tadi apa? Ada ini tadi Z kuadrat. Z sama X kuadrat plus 4Y kuadrat. Yang ini kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4. Baru yang ini kan bola X kuadrat jari-jarinya 2. Ya. Jadi ketemunya ini. Jadi ini yang bawah. Maka berarti bendanya di antara ini kan. Ya berarti ini semua bendanya. Volumenya apa? Kalau ini cairan ya cairannya di sini ya. Ya, jadi ini kembali lagi ya. Kalau ini saya ini kan, nah ini ya, ini berarti bagian samping-sampingnya, ini yang atas, ini yang bawah. Ya, jadi kalau ini bentuknya elip, yang X kuadrat plus 4Y kuadrat, ini bola ya. Jadi ketemunya di X-nya 2. Ya, X-nya 2, ini Y-nya 1. Ini 2. Ini jadi potong ya. Maka volumenya berarti bagian yang atas ini dari Z sama dengan ini 4X kuadrat plus Y kuadrat, ini parabolida elipsoid ya, karena bentuknya bukan silinder kecuali ini gak ada 4-nya. Kemudian yang bawah ini bola yang negatif ya, kan ada 2 kan, dari X kuadrat ini, dari ini nanti dibagi 2 ini kan, berarti Z-nya sama dengan plus minus kan, akar 4 min X kuadrat min Y kuadratnya. Jadi kalau bolanya kan gini. Nah ini yang dibagi 2, yang ini bagian yang atas, volumenya ini yang bawah, yang min ya. Jadi itu karena bagian bawah dia di bagian yang negatif ya. Berarti ini batasnya negatif. Kemudian untuk batas Y-nya kan ini perpotongannya kan berarti lingkaran ya. Jadi ini darah untuk X UZ-nya, X-nya ya, ini X Y. Oh, ini kan berarti yang ini.
Ya. Ini kan bagian dari tabung tadi. Ya, berarti ini kan hasilnya kan gini. Ini tadi. Jadi dari X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4 tadi kan. Berarti ini yang atas, yang Y akar 4 min X kuadrat, ini yang bawah. Ya, Y sama dengan min akar 4 min X kuadrat. Ya. Baru nanti X-nya ya dari min 2 sampai 2. Ya. Nah ini ya, jadi ini yang dari min sampai plus, ini min 2 sampai 2. Ini tidak ada 4-nya nih. Kalau ada 4-nya berarti ini dari 0, ini juga 0 ya. Jelas ya, ini keliru ini. Ini nggak ada 4-nya. Kalau ada 4-nya, ini yang dari 0, ini juga 0 ya. Jadi ini kan simetri kan, 4 bagian ya. Jadi kalau kita hitung yang hanya di sebelah kanan ya. Nah, di oktan 1 sama oktan 5 ya. Oktan 1 kan positif semua, oktan 5 kan di bawahnya. Nah, ini kan ada min. Oke ya, jadi itu. Sehingga kalau kita integralkan, ini hasilnya 1 karena 1 menjadi Z, diintegralkan dari atas kurangi bawah, maka hasilnya ini. Kemudian ini diintegralkan sekali lagi terhadap Z dulu, maka hasilnya X kuadrat Z ini 4/3. Nah ini pakai substitusi. Ya. Ya, jadi ini pakai substitusi, kembali pakai ini ya. Dan ya, ini nanti lebih mudah kita pakai perubahan koordinat. Ya. Nah, ini juga ini substitusinya nanti Y-nya sama dengan 4 min X kuadrat cos theta atau 4 min X kuadrat sin theta Y-nya. Nah, supaya bisa keluar dari akar nih. Kemudian hasilnya ini, kemudian diintegralkan, dimasukkan dulu batasnya, terakhir diintegralkan terhadap X, ya ini juga gitu ya. Integral 4 min X kuadrat pangkat 3/2, ini pakai substitusi, X-nya 2 sin theta ya, kembali lagi ke teknik integrasi ya. Makanya keluar nilai arcus sinus ya, sehingga hasilnya kalau di integral hasilnya ini, kalau di total jumlahnya adalah 25/1/3 B. Ya, jadi ini untuk menunjukkan volume ini ya. Jadi volume yang kalau yang di sini berarti biru apa nih? Biru yang di tengah ini ya. Sama yang di bawah ini, masuk bawah, nggak kelihatan nih. Bisa bayangkan? Ya, volume yang dicari ya. Jadi berada di antara atasnya itu dibatasi oleh parabolida, yang bawah dibatasi oleh bola. Ya, jadi itu untuk menghitung volume benda. Oke, ada pertanyaan? Baik, kalau nggak ada, oh ya ini sebentar. Ya, ini sebelum lupa nanti ya. Saya share dulu kode absennya. Nah gini, kode absen silakan dimasukkan dulu.
Oke. Sudah semua? Sudah, Pak. Baik ya, jadi itu yang pertama. Yang kedua, kembali ya, kalau FX-nya rapat massa ya, berarti delta. Density atau rapat massa. Berarti kita menghitung masanya. Ya. Menghitung massa, kemudian kalau FX-nya X, berarti momen terhadap bidang IOZ. Ya. Momen statis volume dari benda itu terhadap bidang IOZ ya. Jaraknya ya, ini kembali lagi ya. Nih. Kalau saya punya bidang ini kan gini. Ini X, ini Z. Kalau dia X berarti jaraknya terhadap bidang IOZ. Jadi di sini X saja, ini berarti yang sebelah sana ya. Kemudian kalau Y berarti ke arah sana. Ini adalah yang ini Y, ini yang Z ya. Tingginya. Ini jaraknya ini Z pada bidang X, XUY ya. Ini Z pada bidang XUY, adalah bidang XUZ adalah Y, dan IOZ adalah X ya. Momen statis atau momen pertama. Ya. Nah, sehingga dari situ kita bisa mencari titik beratnya. Titik beratnya berarti untuk X momen terhadap bidang IOZ dibagi masanya. Masanya tadi kan ini delta diintegralkan. Kalau bandanya mungkin maka nilai deltanya sama. Tapi kalau dia nggak mungkin merupakan fungsi X, Y, dan Z. Oke, kemudian berarti ini sama ya, ini sama, ini kalau bandanya mungkin nih. Jadi deltanya bisa keluar, berarti dicoret yang massa jadi volume, yang ini jadi ini ya. Oke, itu untuk kalau ini sini ada enggak contohnya, kalau ada contohnya di sini. Ini massa nih ya, ini ada contoh bahasa ya. Dapatkan massa benda di atas bidang XY yang dibentuk oleh tabung ini. 4x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 9. Bidang Z sama dengan 0 dan bidang Z sama dengan 3y. Ini kalau digambarkan ini bendanya. Ya ini karena Z sama dengan sepertiga y yang biru ini. Ya, kan ini kan y. Jadi berarti bidang datar ya asalnya kan gini. Nah, ini kan bagian dari bidang datar ini. Ini kan sepertiga y, ini kan Z fungsi y kan, y-nya ini. Nah, berarti kan bagian dari ini. Ya, jadi ini asal ini, kemudian baru ini yang bentuk elipsoidanya, elipsoidnya. Nah, jadi ini massa bidang di atas bidang XY yang dibentuk oleh tabung ini, tabung elipsoid. Ya. Ini karena bukan lingkaran ya, tapi elips. Karena koefisiennya tidak sama. Ya. Jadi ini kemudian ini yang atas, ini yang bawah. Dan density-nya sebanding jarak bidang XY. Bidang XY kan Z. Berarti karena sebanding berarti menjadi K kali Z. Ya. Deltanya berarti
K kali Z. Maka kalau kita integralkan berarti ini kan massa kan sama aja dengan ini. Nah ini dibagi, ini ada dua yang sama kan ya. Nah, ini kita hitung yang hanya di oktan pertama ya. Kan ada yang di sebelah sana ya. Kalau ini Y-nya kan 3/2, yang di sana min 3/2. Ya, jadi kalau seluruhnya ini dari min 3/2 sampai 3/2. Ya. Nah karena simetri maka kita kalikan 2 ya, supaya gampang. Sehingga hasilnya ini, maka kalau diintegralkan ini deltanya adalah KZ, ini diintegralkan jadi K/2 Z kuadrat. Ya. Nah hasilnya ini dimasukkan untuk Y menjadi setengah Z kuadrat, yang diintegralkan ya, ini menjadi sepertiga Y pangkat 3. Nah, Y-nya dimasukkan ini. Nah, ini dimasukkan. Nah, ini berarti kembali lagi pakai substitusi ya. Jadi ini kembali menggunakan di matematika 2 ya, substitusi trigonometri. Maka hasilnya ini 3/2 cos ini hasilnya ini diintegralkan, ketemunya 9/64 pi. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Ya Pak, masih bingung Pak yang ini. Yang Contohnya mana? Yang mana? tiba-tiba kok batasnya itu yang dirubah ke bentuk kutub Pak, ke bentuk theta itu batasnya kok bisa pi/2 ya? Ini. Iya. Ini. Iya Pak. Ya, ini kan supaya keluar dari akar kan. Makanya X-nya menjadi 3/2 sin theta. Ya. Iya Pak. Supaya jadi 9 sin kuadrat theta. Maka kalau 9 min sin kuadrat theta itu kan cos kuadrat. Ya, cos kuadrat dipangkatkan 3/2. Untuk Ya. batasnya Pak? Batasnya tiba-tiba 0 dari 0 ke 3/2 menjadi 0 dari ke pi/2 Pak. Oh iya, ini batasnya salah nih. Datanya kan ini, berarti dimasukkan kalau X-nya asalnya 0, tetanya tetap 0. Kalau X-nya 3/2, maka tetanya ini harusnya pi/2, bukan 3/2 ya. Jelas? Ini iya, salah nih. Ini harusnya pi/2 ya, karena sin theta kan, X sama dengan 3/2 sin theta. Ya, jadi kalau pas X-nya 3/2 dari batas atas ini, menjadi tetanya menjadi pi/2 ya. Nah ini makanya, oh ini sudah ada nih. Oh ini kelewatan, ini harusnya mulai dari atas ini. Nah ini double ini, satunya 3/2, satunya pi/2, ini yang keliru nih, yang ini ya. Jelas? Oh baik Pak. Berarti batasnya ini dari X itu dimasukkan sini ya Pak? Iya, X-nya dari, berarti nanti berubah sekarang, bukan lagi X. Kalau ini kan masih X ya. Nah ini sekarang jadi theta kan, kalau setelah misalkan X-nya 3/2 sin theta, maka ini dari theta ini dari 0, ini yang betul yang ini. Yang atas ini salah ya. Jadi yang betul yang di bawahnya ini, yang betul ini sudah betul. Sehingga ini kalau 9 min 9 sin kuadrat itu kan 9 cos kuadrat. 9 cos kuadrat kalikan pangkat 3/2 kan 9 cos pangkat 3. Kalikan cos theta berarti cos pangkat 4. Ya. Jelas? Memang panjang kalau pakai ini panjang. Nah ini karena bentuk kuadrat, jadi cos kuadrat dinyatakan dalam cos 2 theta ya. Kalau saya punya cos 2 theta kan sama aja dengan 2 cos kuadrat theta min 1. Atau kalau dia sin kuadrat dijadikan cos 2 theta itu kan sama dengan 1 min 2 sin kuadratnya. Jadi ini kan hasilnya ini ya. Oke, ada pertanyaan? Ini massa ya. Jadi mencari massa benda. Gitu ya.
Nah, ini massa. Ya, jadi kalau tadi deltanya kan tidak mungkin, ya, berarti cari massa. Ini ikut diintegralkan. Jadi kalau bendanya mungkin, ini konstan. Ya, maka berarti nanti tinggal sama aja dengan konstanta kali volumenya. Kemudian ini kalau untuk mencari titik berat. Ya. Jadi titik berat. Ya. Oke. Contoh kalau titik berat, misalkan nih, saya buatkan titik berat. Pusat massa ya, misalkan namanya bendanya mungkin, nah mungkin, jadi konstantanya sama semua ya, jadi konstan ya, density-nya dihitung bersama yang dibatasi 4 menit kuadrat. Dan X nominal 6. Oke. Ini gimana nih? Kalau kita gambarkan bentuknya apa? Ya, kembali kalau ini bentuknya apa nih? Z 4 minus kuadrat, bentuk apa itu? Gambar apa itu? Silinder, Pak. Silinder. X ini 4 ya. Jadi ini belum ada batasnya ya. Kita gini aja. Ini kan sini 4 ya. 4 minus kuadrat berarti ke bawah ya. Jadi belum ada batasnya ya. Jadi masih belum ada batasnya, ini seperti lengkungan ini ya. Nah, belum ada batas. Kemudian baru bidang X0, Y0, berarti ini dihapus. Yang ini kan berarti apa? Bidang Y0, ini kan Y sama dengan 0. Ya. Kemudian ini C sama dengan 6, berarti 6 ini saya hapus. Tadinya tidak terhingga, ini sekarang Y sama dengan 6. Ini ya. Nah, ini kan ini 6. Ini 0, ini 6 ya. Ini Y sama dengan 6. Kemudian X0 berarti di sini. Ya, jadi yang ini hilang, hanya separuh. Yang ini hilang ya. Jadi ini hilang. Ya kan Y X0 ini ya. X sama dengan 0. Kemudian Y0 sudah, Z0 berarti yang bawah ya. Dan ini dipotong ini ya. Nah, ini berarti yang dipotong Y sama dengan 0. Ini Z0. Ya, jadi hasilnya ini berarti ya. Jelas ini? Jadi bendanya nih, di mana letak titik beratnya nih? Titik berat dari benda ini.
Mana titik beratnya ini? Jadi kita cari volumenya dulu. Nah ini berarti deltanya konstan ya. Karena apa? Mungkin bendanya mungkin berarti deltanya konstan C atau konstan, atau tetap ditulis delta ya, tapi bisa keluar. Nanti masanya nanti integral tipe 3 dari delta. Nah ini berarti kalau dikerjakan ini X-nya dari 0 sampai 6, Y-nya dari 0. Bukan 6 ya, berarti ini Z sama 4 min X kuadrat. Berarti ini kan 2 ya. Yang 6 itu Y. Ya. Dan Z-nya dari 0 yang bawah, yang atas adalah Z sama dengan 4 min X kuadrat. Ini deltanya konstan, dz, dy, dx. Oke, ini diintegralkan menjadi Z. Ya, ini kalau saya singkat ya, perjalanannya singkat ya. Ini kan Z. Z-nya kan 4 min X kuadrat. Dikurangi 0 kan berarti tinggal 4 min X kuadrat dy, dx. Ini batasnya satunya fungsi X saja, satunya fungsi Y saja. Berarti yang 4 min X kuadrat saya integralkan menjadi 4X min sepertiga X pangkat 3. Batasnya X-nya dari 0,2, yang Y kan 1 berarti Y dari 0 sampai 6. Maka kalau dimasukkan ini 8 min 8/3 min 6 min 0. Ya, maka hasilnya adalah 32. Ya. Dengan cara sama, kita cari momen terhadap bidang IOZ, momen terhadap bidang XOZ. Jadi ini terhadap bidang XOZ, ini menjadi caranya adalah X ya, X delta dx dy dz. Ini dy delta dx dy dz, dan momen terhadap bidang XOY. Maka caranya momen statisnya adalah Z delta dx dy dz. Nah, batasnya bagaimana? Sama. Berarti batasnya mengikuti ini kan. Batas D-nya ini mengikuti ini semua. 02, 06. Oke, sekarang kalau saya tanya, nanti kan X sama dengan momen terhadap bidang IOZ dibagi dengan momen terhadap bidang XOY ya. Maka hasilnya berapa? Yang ini oke, kalau saudara tahu ini nanti titik berat untuk Y-nya berapa? 3, Pak. Ya, ini karena simetri kan, ini kan bentuknya sama di sini kan. Simetri di Y sama dengan 3 kan. Maka pasti nanti ada di sini kan. Y sama dengan 3. Pasti maka Y-nya pasti sama dengan 3. Sedangkan Y itu kan momen terhadap bidang X, O, Z dibagi dengan masanya. Maka berarti nanti kita bisa pasti kalau menghitung MX, Z, ini hasilnya berapa? Kita tadi sudah menghitung ini 32, supaya ketemu 3 berarti pasti nanti ketemu 96C ya. Ya, jadi itu.
Ya, kalau kita sudah tahu simetri, langsung aja. Ini Y-nya sama dengan 3. Ya, ini jawabannya ini Y-nya sama dengan, karena simetri terhadap bidang Y sama dengan 3. Ya. Karena simetri di sini kan, Y sama dengan simetri, pasti diletak simetrinya. Ya. Kalau dia mungkin ya, tapi kalau bendanya nggak mungkin, nggak bisa, karena harus ikut diintegralkan di dalamnya. Oke ya, jadi itu. Ini kalau saudara kerjakan nanti ya, bidang M I U Z itu M I U Z itu ketemunya ini 24, ini ketemunya 256 per 5. Jadi untuk X-nya 24C dibagi 32C. Ya. Nanti hasilnya kira-kira berapa nih? Kalau bagi 8 dikecilkan ya, bagi 8 semua, 3 per 4. Untuk Z-nya, Z-nya tadi sudah 3, Z-nya berarti 256 per 5 dibagi 32, 8 per 5. Ya. Ini berarti di sini, titik beratnya ada di sini ya. Ini titik beratnya ini, X, Y, Z. Hasilnya adalah X-nya tadi 3 per 4, Y-nya 3, Z-nya 8 per 5. Ya. Oke, ini untuk titik berat ya. Kalau kita silakan kalau ada pertanyaan. Yeah.
Oke, ada pertanyaan? Masih belum ada, Pak. Ya, jadi jelasnya nih ya. Kalau ini kita tahu ini simetrinya di mana, sehingga nggak perlu lagi kita hitung ya. Seperti ini kan simetri terhadap bidang Y sama dengan 3, maka pasti Y-nya 3 ya. Jadi langsung ditulis di barnya 3 karena simetri terhadap bidang Y sama dengan 3. Sama seperti bola. Kalau bola ya X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat sama dengan A kuadrat, pasti simetri semua terhadap semua sumbu kan. Berarti titik beratnya di 0, 0, 0 kan. Baik, ini untuk volume, massa dan isi dan pusat massa atau titik berat. Kemudian kalau momen inersia ini ya, jadi kalau momen inersia terhadap sumbu X berarti Y kuadrat plus Z kuadrat. Kalau terhadap sumbu Y, X kuadrat plus Z kuadrat. Kalau terhadap sumbu Z, X kuadrat plus Z kuadrat ya. Jadi ini untuk kalau deltanya 1 ya, ini tinggal dimasukkan deltanya tinggal 1 aja ya. Oke, coba di sini ada enggak contoh untuk yang momen inersia? Sambil dibuka aja ya. Momen inersia, kita lihat contohnya. Enggak, ini terlibat 2, ini masih yang terlibat 2, yang terlibat 3. Nah, ini yang 3 ini tadi yang sudah. Ini volume. Nah, ini momen inersia ya. Jadi bukan benda kerucut lingkaran tegak jari-jari A, tingginya T. Dapatkan momen inersia terhadap sumbu Z. Ini aja ya, yang A saja ya. Momen inersia terhadap sumbu Z. Berarti nanti rumusnya IZ sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat kali delta. Nah, ini tidak ada deltanya, dianggap konstan nih. Oke, ini jawabannya. Nah, ini kan kerucut tegak ini ya. Nah, ini berarti ini kalau kita gambarkan seperti ini. Kerucutnya seperti ini ya. Jadi ini 00T 0A00 nih. Jadi ini tadi kerucut tegak, jari-jarinya kan A, tingginya T kan, jari-jarinya A, tingginya T berarti ini. Nah, ini kan berarti T sampai sini, tingginya jari-jarinya sampai sini A. Ya, jadi ini ketemu di bidang XUY ini kan, untuk yang X-nya A00, yang untuk Y-nya di A0, A0. Berarti kita lihat dari sini ya, untuk R-nya, persamaan kerucutnya, R-nya sama A kali T. Oh, ini sudah pakai ini perubahan koordinat ini. Kita belum masuk sini. Jadi ini nanti persamaan kerucutnya, ini kalau pakai biasa Z kuadrat sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Ya. Ini kalau pakai ini Z kuadrat sama dengan Y kuadrat plus E kuadrat ya. Secara umum ya, kalau saya punya persamaan kerucut ini X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan Z kuadrat. Ini kan gambarnya gini. Nah, pada saat Z-nya kan plus minus akar ini. Berarti ini yang atas, ini yang bawah. Jadi gambarnya secara umum ini. Gambar kerucut kalau di sistem koordinat kartesis. Nah, kalau yang diambil ini aja berarti ini diambil di atas bidang XUY, ini bidang X, ini bidang ini XUY ya. Jadi kalau yang atas saja berarti yang terletak di atas bidang XUY.
C, ya. Nah, ini nanti tergantung dari kurus jari-jarinya berapa. Nah, nanti ini pakai sistem koordinat, perubahan sistem koordinat lagi ya, pakai sistem koordinat silinder. Tapi kita belum sampai sana nih. Ya, tapi kalau secara biasa, nanti berarti ini batas untuk Z-nya berarti akar X kuadrat plus Y kuadrat ya. Kalau kita ini kan di sini, nanti kalau mengerjakan, nah ini asalnya dari sini, ini kalau ini kan sudah diubah ke dalam sistem koordinat. Ya, jadi dari sini sistem koordinat ini kalau kita ini kan kalau pakai sistem koordinat kartesius ini berarti Z-nya ini dari 0 sampai yang positif yang di atas, berarti yang akar X kuadrat plus Y kuadrat. Ini X kuadrat plus Y kuadrat ya. Di Z, di Y, di X. Oke, kemudian ini kan apa? Proyeksinya. Bidang X, Y berarti nanti dari min akar X kuadrat plus Y kuadrat sampai plus akar X kuadrat plus Y kuadrat. Ini dari A sampai A. Jadi kalau mau cari momen inersia merujuk yang persamaannya ini. Tapi kalau nanti persamaannya ini, kalau yang diminta di sini adalah ini jari-jarinya ini, jari-jarinya A, tingginya T ya, berarti nanti menjadi A per T. R sama dengan A per T. Ini nanti ini akan menjadi R kuadrat, berarti Z kuadrat sama dengan R AT. Oke, ini kalau sistem kita menggunakan perubahan koordinat, tapi kita belum sampai sini. Kita masih dalam koordinat kartesius. Ya, tentukan momen inersia terhadap sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z dari balok, jangan balok, panjang P, lebar L, tinggi manusia dari balok homogen ya. Oke, berarti ini kalau kita gambarkan ini baloknya ini. Ini misalnya X, ini panjangnya P, ini misalnya L, ini Z, tingginya ya. Jadi baloknya ini. Maka kalau momen inersia terhadap sumbu X, sekarang ketiga ini Y kuadrat plus Z kuadrat kali delta. Deltanya kan konstan. Ini nanti selain di Z, di Y, di X, boleh ini. Kalau Y, ini Y kuadrat plus Z kuadrat delta. Sama semua ini ya. Atasnya sama semua ini. Kalau kita ini kan. Ya, jadi X-nya 0 sampai P, Y-nya 0 sampai L, Z-nya 0 sampai T.
Ini juga sama ya, berarti 0P, 0L, 0T. 0P, 0L, 0T. Ini begini. Jadi ini nanti diintegralkan. Kalau misalnya ini IZ ini, maka nanti hasilnya kan 0P, 0L, ini kan kali Z. Ya berarti tinggal X kuadrat plus Y kuadrat, deltanya konstan, saya tulis di atas, ini kali Z. Z-nya dari 0 sampai T, berarti tinggal T. Ini ya. Kemudian hasilnya ini delta T, ini kan saya integralkan terhadap I, berarti ini 0P terhadap I, berarti X kuadrat Y tambah sepertiga Y pangkat 3. 0 L. T, maka hasilnya delta T, ini jadi L, ya. 0P, ini L, Y-nya L, X kuadrat L, tambah sepertiga L pangkat 3 DI. Terakhir, ini delta T, ini diintegralkan terhadap, nah ini L kuadratnya bisa keluar. L kuadrat bisa keluar ya. L kuadrat bisa keluar. Nggak usah, nanti aja langsung ya. Ini kalau saya integralkan terhadap X, menjadi sepertiga X pangkat 3L tambah sepertiga L pangkat 3 dari 0 I. Maka hasilnya delta T ini menjadi sepertiga P pangkat 3 L tambah sepertiga L pangkat 3 P. Atau kalau di ini kan ini delta P LT dibagi 3, ini kan ada P kuadrat tambah L kuadrat, P kuadrat tambah L kuadrat ya. Z, ya. Dengan cara yang sama, ini nanti sama ya, jawabannya itu Anda kerjakan, ini delta PLT dibagi 3, karena ini panjang sama lebar, ini terhadap D, ya, berarti kan Z-nya nggak ada, berarti ini P sama T kuadrat, P kuadrat plus T kuadrat. Kalau yang ini nanti hasilnya delta PLT bagi 3, P-nya nggak ada, berarti L kuadrat tambah T kuadrat. Oke, bisa dicek nanti sudah bisa menggunakan. Ya, jadi ini untuk momen inersia terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y, dan terhadap sumbu Z. Kalau terhadap titik pusat, hasilnya apa? X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Ya kan? Kalau terhadap sumbu Z, itu. Kalau terhadap sumbu X, itu. Terhadap sumbu titik pusat 00 titik 0 titik pusat ya, berarti I0 berarti integral ketiga dari X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat, atau sama aja dengan setengah kali IX tambah IY tambah IZ. Ya, jadi kalau momen inersia terhadap titik pusat di sini ini 0, ya, I0 itu kan sama aja dengan integral ketiga dari X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. dx dy dz ya.
Berarti ini nanti sama aja dengan separuh atau 2 kali ya. Ini separuhnya ya. IX plus IY plus IZ. Jadi separuh dari, kalau elemen pusat yang dimensi 2 kan IX plus IY kan. Nah, kalau dimensi 2 ya, kalau 2 ini pusat ini X sama Y. Kalau ini X, Y, Z. Oke, ada pertanyaan? Dari momen inersia ya. Jadi ini kan pas balok, berarti kan kita tempatkan awalnya di pusatnya. Jadi dengan panjang P, lebar L, tingginya T ya. Jadi hasilnya adalah ini. Ada pertanyaan tentang aplikasi integral lipat 3 nih. Jadi ini kembali lagi, ini kayak di atas tadi ya, yang integral lipat 3 ini. Ya ini ya, momen inersia. Benar. Kemudian ini teori rumus cacar ya. Kalau saya punya benda luasnya ini untuk dimensi 2 ya. Momen inersia terhadap ini IG garis G, berarti tinggal IB yang melalui titik beratnya ditambahkan jaraknya ini kali luasnya. Ini namanya thermal suhu cacar. Ini juga sama, kalau ini ada 3 dimensi, P di X, Y, Z, ya, jaraknya ini, ya. Ini nanti bisa baca di sini ya. Di contoh ini juga sudah ini kayaknya. Tadi kita belum sampai pada perubahan sistem koordinatnya. Ini tadi ada soal tadi yang saya lihat itu ya, yang perubahan sistem koordinat itu. Oh, yang di atas ya. Yang tadi balok, yang kerucut tadi di mana nih? Yang kerucut tadi itu di, oh ini ya. Nah, ini pakai simbol sejajar nanti ya. Nah ini terhadap simbol Z, kalau menilai terhadap titik puncak kerucut. Dan kalau simbol Z, dan kalau simbol Z, dan mana terhadap lingkarannya. Jadi ini pakai terima sumbu ini. Ini tadi yang ini yang X kuadrat. Pakai sumbu sejajar. Nanti bisa dibaca sendiri ya. Ini kita masih sampai itu. Oke, silakan kalau ada pertanyaan untuk aplikasi turunan aplikasi integral lipat 3 nih. Ya. Jadi mulai kalau nilainya 1 itu menghitung volume,
Jadi kalau integral lipat 2 menghitung luas. Delta sama-sama menghitung massa. Kalau dikalikan X, momen terhadap bidang IOZ. Nah, kalau pada bidang integral lipat 2, momen terhadap suhu Y. Ya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan untuk integral lipat 3. Intinya itu ya, cara mencari, tapi harus tahu gambarnya dan mengubah-ubah kalau diubah batas integrasinya ya. Jadi kita integral antara papat dulu, harus tahu. Ada pertanyaan saat ini? Selainnya bisa dibaca ya, ininya di buku, soal-soalnya juga ada beberapa, juga latihannya. Sudah, nggak ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Sudah jelas ya caranya ya? Iya, Pak. Sementara masih jelas. Baik, selama nggak ada ya, untuk hari ini kita cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.